bagaimana cara YouTube memilih video yang akan direkomendasikan. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tamlika ini. Nah, pada pertemuan kali ini nih, apa yang akan kita coba untuk bahas ialah bagaimana cara YouTube merekomendasikan video. Nah, sebagai pakar produk nih, produk expert, pakar produk Google, kawan-kawan bisa lihat berpartisipasi dalam lebih dari 20 bahasa di lebih dari 50 produk Google. Nah, jadi lebih dari 20 bahasa, lebih dari 50 produk Google. Kawan-kawan tinggal ketik saja di produk expert, ketik saja di Google produk expert atau pakar produk, lalu nanti klik di ujung kiri atas, klik directory, lalu telusuri berdasarkan nama, ketik nama pakar produk yang ingin dicari. Turunkan ke bawah, misalkan kita ngetik Tamlika nih, misalkan nih kita ngetik Tamlika, akan muncul Tamlika, dan kalau diklik profilnya, tinggal diturunkan ke bawah. Nah, ini YouTube, Google Play, dan beberapa produk lainnya. Di situ saya mencoba menjadi pakar semenjak Maret 2021. Oke. Itu sedikit kilasan tentang apa sih ini Tamlika. Terus pada episode kali ini nih, nah banyak yang sudah memberikan bagaimana cara YouTube memilih video yang akan dipromosikan, tapi ini akan saya berikan bagaimana versi resminya. Sistem rekomendasi kami mempersempit kumpulan video terbaik yang akan ditampilkan kepada penonton dengan memperhatikan. Jadi YouTube itu memperhatikan beberapa aspek yang kawan-kawan bisa baca sendiri. Ini resminya. Video yang mereka tonton, maksudnya bagaimana nih ke video yang mereka tonton? Penonton itu nonton video apa? YouTube itu tahu, ada datanya, semuanya ada datanya. Penonton itu nonton video apa, penonton itu tidak menonton video apa. Nah, apa yang penonton tidak tonton, berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk menonton. Nah, ini ada datanya sebenarnya semuanya itu, kawan-kawan. Itulah gunanya menginstal YouTube Studio di handphone. Pastinya semua menginstal, tapi dipakai untuk ngecek jam tayang mungkin. Nah, tapi ini bagaimana kita ulek-ulek sedikit nih data resmi dari YouTube tentunya. Nah, kita masuk di bagian dashboard. Kawan-kawan lihat dashboardnya channel Tamlika. Channel Tamlika ini bukanlah channel yang spektakuler, hanya mudah-mudahan kita doakan saja jadi spektakuler. Nah, di sini rata-rata durasi tonton. Kawan-kawan bisa lihat sendiri data rata-rata durasi tonton. Rata-rata durasi tonton dicatatkan. Berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk menonton sebuah video. Jadi sangat penting untuk membuat penonton tetap menonton video kita. Nah, kawan-kawan berusaha bereksperimen mencari cara bagaimana agar penonton tetap menonton video kita. Video kita ini bagaimana supaya tetap ditonton oleh penonton. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi bagaimana video kita direkomendasikan oleh si YouTube-nya. Terus habis itu, apalagi video yang disukai atau tidak disukai, biasa muncul itu tuh di beranda. Apakah video ini sesuai, ada semacam apa sih namanya, yang muncul itu biasa di beranda kita, muncul videonya. Apakah Anda senang terhadap video ini? Ada smile-smilenya. Nah, itu bagaimana masukannya penonton, itu masuk lagi nanti ke datanya, akan semakin direkomendasikan lagi kontennya kawan-kawan semua.
Terus habis itu masukkan tidak tertarik. Nah, ini juga ada di beranda itu, di beranda kawan-kawan bisa lihat sendiri di beranda masing-masing. Terus survei kepuasan. Nah, ini survei apakah puas dengan video yang direkomendasikan atau tidak. Jadi itu semua itu yang kita anggap mungkin kita anggap kayaknya sih ini enggak terlalu pengaruh kayaknya. Itu semua berpengaruh, tapi kadang-kadang kita lebih percaya kepada video-video yang mungkin jelas dari mana dasarnya. Saya kasih contoh, misalkan nih video dari channel Tamlika penayangannya hanya berapa ini, 3 jam pertama hanya 14 penayangan. Kawan-kawan lihat rasio klik tayang dari tayangannya itu 6%. Artinya orang ngeklik kurang lebih 6% ngeklik yang melihat thumbnail ini. Nah, artinya mungkin thumbnailnya bagus, mungkin juga jelek. Sebenarnya kita ngejarnya 10%. Rata-rata durasi tontonnya jelek video yang ini, hanya 1 menit. Nah, kalau kita urutkan dari video yang paling populer, kita masuk di channel Tamlika, lalu kita lihat bukan visibilitas sih, kita urutkan menurut yang paling banyak ditonton. Menurut yang paling banyak ditonton itu misalkan yang ini, yang tentang YouTube nih, yang tentang YouTube. Mungkin kawan-kawan dapat channel Tamlika dari video yang ini juga mungkin. Nah, itu bisa kita lihat lainnya, kita klik. Di sini ada datanya. Waktu tontonnya masih hijau, naik terus. Terus habis itu penayangannya juga masih naik terus. Retensi penonton ini rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penonton untuk menonton. Semakin tinggi retensinya, semakin video itu direkomendasikan. Itu pertama. Terus habis itu orang-orang seperti bagaimana yang menonton video ini. Misalkan nih dia video yang ini nih, ini real time-nya saja alhamdulillah masih jalan, real time-nya masih ditonton. Misalkan nih si A menonton video yang ini, nanti YouTube akan mencari orang yang serupa dengan si A itu, lalu disodorkan lagi konten yang ini. Begitu caranya. Jadi kita tidak perlu pusing, kita cukup fokus saja bagaimana penonton bisa ngeklik ke video kita, karena ini kan video yang mereka tonton. Nah, bagaimana dia klik, habis itu bagaimana dia menghabiskan waktu lebih lama menonton konten ini, dan pastikan penonton kita memencet tombol like pada videonya, agar berikutnya dia disarankan lagi untuk menonton video kita berikutnya. Oke, saya rasa ini durasinya sudah kepanjangan ini kayaknya. Mudah-mudahan videonya cukup menarik. Mohon maaf konten channel Tamlika itu tidak di script atau tidak direncanakan, makanya langsung saja mengalir seperti begini. Mudah-mudahan kawan-kawan suka. Kalau suka pencet like. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.